Hello there. Seperti di konten breakdown setiap minggunya kita bakal lanjut breakdown Star Wars The Bad Batch yang sekarang sudah sampai ke part ke-1 finalenya. Akhirnya terungkap judul episode 15 Return to Kamino. Judulnya sendiri mengindikasikan kalau Batch bakal pulang kampung. Tapi tunggu dulu, take a breath karena sebenarnya judul episode ini jadi ironi. So langsung aja kita breakdown Star Wars The Bad Batch season 1 episode 15 Return to Kamino. Tapi as always support sang padawan dengan like, share, and subscribe. Cek video lainnya, follow juga sang padawan di media-media lain. This where the fun and sad begins. Bersambung ke Hunter yang ditahan bersama Crosshair, Crosshair sengaja menyalakan comlink Hunter agar batch yang lain terpancing untuk menjemput Hunter. Beralih ke Orc Mental, setelah memperbaiki Havoc Marauder, batch langsung berangkat menjemput Hunter. Suasana Kamino terlihat diblokade oleh banyak kapal Venator class. Hunter dan Crosshair tiba di Kamino. Batch menyusul dan akhirnya tiba juga di Kamino. Omega mengarahkan Marauder untuk mendekati sebuah platform, di mana mereka tidak akan masuk melalui jalur utama Tipoca City, tapi masuk melewati sistem tube bawah air yang mengarah ke laboratorium rahasia Nala C. Batch sampai di lab, lalu Batch dikagetkan dengan kemunculan AZ-3452189624649872137 droid yang sudah sering membantu para staf dan ilmuwan Tipoca City. AZ mengungkapkan kalau dirinya sedang bersembunyi karena para trooper menonaktifkan para droid dan memaksa para Kaminoan untuk pindah dari Tipoca City menuju ke transport. Eko mengira yang dimaksud trooper itu adalah para klon. Tapi Ezi menjawab kalau yang melakukan itu bukanlah klon, melainkan TK Trooper alias Stormtrooper. Sedangkan klon ditugaskan ke planet lain, kecuali CT-9004 aka Crosshair. Tech menemukan lokasi keberadaan Hunter. Ezi pun ikut bersama Batch. Eko mengirim sinyal sesuai instruksinya. Ezi mengajak Omega untuk segera pergi, tapi Omega yang kekeh ingin membantu Batch malah mengaktifkan sejumlah training droid dalam tujuan membantu Batch. Anak buah Crosshair berhasil menemukan Omega. Crosshair memberi perintah untuk membawa Omega keluar dari planet. Crosshair mengajak Batch untuk kembali bersama lagi. Crosshair pun menembak semua anak buahnya. Tapi tetap satu tujuan, Crosshair mengajak Batch dalam tujuan untuk bekerja bersama Empire. Dibantu AZ, Omega berhasil lolos dari penangkapan. Training droid berhasil aktif, Hunter, Crosshair gelut, tapi mereka semua terpaksa bekerja sama untuk melumpuhkan training droid. Beralih ke Admiral Rampart yang berada di salah satu kapal Venator class. Rampart mengkontak Tarkin, mengkonfirmasi bahwa seluruh staf penting Tipoca City telah dikeluarkan dari Kamino. Dan terungkap ternyata Venator class yang mengelilingi Kamino adalah dalam tujuan untuk menghancurkan seluruh Tipoca City dan fasilitas produksi klon. Training droid berhasil dilumpuhkan, Batch mengepung Crosshair dan sekali lagi mengajak Crosshair untuk melupakan Empire. Hunter berkata mereka dapat membantu Crosshair dengan melepas inhibitor chip di kepala Crosshair. Big reveal, ternyata Crosshair memang sudah mencabut inhibitor chipnya a long time ago. Hunter pun men-stun Crosshair dan membawa dia bersama Batch. Venator class mulai menembak dan menghancurkan Tipoca City. Episode pun berakhir dengan cliffhanger di mana belum diketahui bagaimana nasib seluruh kru The Bad Batch. Itu recap dari The Bad Batch episode 15. Sejak episode sebelumnya atau mungkin sejak jauh-jauh hari sebelum rilis series ini, banyak yang berteori atau berspekulasi kalau peristiwa Kamino Uprising atau Clone Rebellion bakal dibawa ke canon lewat series ini. Lagi-lagi FYI di Legends, setelah Galactic Empire memimpin galaksi diceritakan kalau Kaminoan menciptakan klon mereka sendiri, yaitu klon Anti-Trooper atau Clone Rebellion, di mana mereka bertugas untuk melawan Empire. Melihat Tipoca City hancur di episode ini, rasanya kemungkinan adanya Kamino Uprising atau Clone Rebellion di season ini semakin mengecil. Tapi menurut sang padawan masih ada kemungkinan Kamino Uprising atau Clone Rebellion terjadi. Tapi bukan di season 1 ini, mungkin di next season. Kenapa? Karena di episode-episode sebelumnya, kita banyak diperlihatkan dengan semacam setup untuk Clone Rebellion. Pertama, di 2 episode sebelumnya kita diperkenalkan dengan Captain Hauser, di mana dia adalah seorang klon yang bekerja untuk Ryloth yang pada akhirnya memberontak pada Empire. Bahkan dia berhasil mengajak beberapa klon untuk mengkhianati Empire. Kedua, di episode setelahnya kita diperlihatkan lagi dengan seorang klon pembelot, yaitu Commander Gregor. Ketiga,
The Bad Batch sendiri seorang klon pembelot, jadi kalau mereka bertempur sebagai klon rebellion, kemungkinan mereka bakal ikutan juga. Jadi, poinnya bisa aja sejumlah klon pembelot kayak Rex, Gregor, Hauser, The Bad Batch, dan klon lainnya membentuk klon rebellion ini dan bertempur melawan Empire. Sebenarnya ada teori lain yang bisa dibilang agak liar. Nalase bisa jadi bakal mengkhianati Empire. Dia punya rencana untuk menciptakan klon baru dari sampel DNA Omega. Karena itu Nalase pun kembali menyuruh bounty hunter untuk mengincar Omega lagi. Dan pada akhirnya mereka pun kembali bertemu. Karena seperti yang kita tahu, ikatan antara Nalase dan Omega itu layaknya ibu dan anak. Jadi seharusnya Nalase punya peran penting nextnya. Terungkap di episode ini, Crosshair ternyata sudah melepas inhibitor chipnya sejak lama. Jadi kesetiaannya pada Empire selama ini adalah karena kemauannya, bukan karena chip. Ya, itu pengakuan dia. Kalau memang benar, kemungkinan Crosshair melepas inhibitor chipnya sejak dia bergabung dengan Empire. Atau bisa aja inhibitor chip Crosshair malah fungsi saat kepalanya terbakar di episode 8 Reunion. Sebenarnya agak aneh kenapa Crosshair bisa sesetia ini sama Empire, bahkan tanpa pengaruh chipnya. Apa mungkin dia mikir gitu kalau dia nggak kerja sama Empire, dia nggak bakal punya tujuan, nganggur. Ya mungkin sih, tapi sebenarnya yang menarik, apa mungkin Crosshair bakal kembali bareng The Bad Batch? Karena di episode ini Crosshair kelihatannya masih ingin kembali bersama Batch. Buktinya dia sampai segitunya merayu Batch untuk bergabung bersama dia dan bekerja demi Empire. Ekspresi Crosshair juga kelihatan seperti masih bingung untuk memilih antara saudaranya atau Empire. Hal lain yang terreveal di episode ini, Omega menunjukkan laboratorium riset rahasia Nalase yang berada di bawah air Kamino. Di tempat inilah Experimental Unit 99 aka The Bad Batch diciptakan. Omega juga. Yang menarik, setelah Omega mengungkapkan itu, dia berkata, "I was there." Experimental Unit 99 began right here. I was there. Dimana kalau diartikan dijelaskan kalau Omega berada di laboratorium Nalase ketika Clone Force 99 diciptakan. Ini berarti Omega lebih tua dibanding The Bad Batch. Seperti yang kita tahu, para Clone Trooper memang sengaja diberi modifikasi agar usia mereka lebih cepat 2 kali lipat dibanding manusia biasa. Sedangkan Omega seperti di breakdown episode sebelumnya, dia sama seperti Boba Fett. Mereka tidak diberi modifikasi percepatan usia. Tapi gimana kalau sebenarnya Omega berbeda dari Boba? Dimana Omega bisa saja sebaliknya. Dia diberi modifikasi perlambatan usia sehingga tumbuhnya lebih lambat dibanding klon dan manusia biasa. Di episode ini, Tipoca City yang merupakan tempat produksi dan pelatihan klon Republik dihancurkan. Ini berarti sudah resmi tidak akan ada lagi klon yang diproduksi. Tapi gimana nasib klon yang tersisa? AZ berkata Empire telah memindahkan dan menugaskan para klon trooper ke planet lain, yang masih belum jelas ke planet mana. Dan belum jelas juga apa mereka dipindahkan untuk dieksekusi atau dipekerjakan kembali. Kalau dipikir lagi, kalau memang semua klon harus dimusnahkan, kenapa Empire gak sekaligus ngancurin semua klon di Tipoca City? Jadi menurut sang Padawan, kelihatannya sisa-sisa klon yang masih bisa setia dengan Empire akan dipekerjakan kembali. Klon-klon kadet yang di episode sebelumnya akan dibesarkan, dan klon yang sudah matang mungkin akan melatih para pasukan Empire baru yang adalah Ticket Trooper alias Stormtrooper. Kita memang belum tahu nasib Batch di episode ini, tapi gimana kalau AZ ikut bergabung dengan kru The Bad Batch? Yang sebenarnya memang ini Star Wars yang seharusnya sih kalau AZ bergabung, karena biasanya sebuah kru atau squad di Star Wars pasti punya anggota droid di dalamnya. Saat scene Crosshair dan Hunter tiba menemui Rampart di Kamino, scoringnya terdengar sama dengan scoring saat Obi-Wan mendarat di Kamino di film Attack of the Clones. Scene saat Crosshair mengajak Hunter untuk bergabung dengan Empire mengingatkan kita dengan momen saat Darth Vader mengajak Luke untuk bergabung dengan Empire. Stop running. Join the Empire, and you will have purpose again. Join me, and together we can rule the galaxy as father and son. Atau ngingetin ini, Dudes, the Empire's pretty chill. Maybe you could join it or something. Training Trooper memiliki desain yang mirip dengan DT Sentry Droid yang dipakai Thrawn untuk melatih dirinya sendiri di Rebels. Dan untuk sekarang bentuk training droid ini pastinya mengingatkan kalian dengan tampilan Dark Trooper yang terakhir kita lihat di The Mandalorian Season 2. Saat Tarkin memerintahkan Rampart untuk menembak menghancurkan Tipoca City, ini merupakan callback dari scene Tarkin di film debut pertamanya, A New Hope. Very good, Admiral.
fire when ready. Continue with the operation. You may fire when ready. Ya, itu tadi breakdown The Bad Batch episode 15. Walaupun sang Padawan sebenarnya suka episode sebelumnya karena actionnya itu melibatkan pertarungan antara clone versus stormtrooper. Tapi konflik internal antara The Bad Batch dan Crosshair di sini juga membuat episode ini jadi salah satu episode terbaik di season 1. Animasinya yang semakin luar biasa dan mendetail, scoringnya pun benar-benar kerasa di episode ini. Good job Kevin Kiner dan Kiner Brothers. Ya, semoga episode finale part 2 minggu depan bisa lebih better. So, gimana menurut kalian? Kira-kira apa yang bakal terjadi di episode terakhir minggu depan? Apa Crosshair bakal kembali bersama Batch? Crosshair tewas dan menyelesaikan redemption arc-nya atau ada twist yang lain? As always, jangan lupa like, share, dan subscribe. Cek video yang lainnya, follow juga Sang Padawan di media-media lain. And may the Force be with you always.